Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Jalani dan saya berasal dari kelompok 6 Hukum Lingkungan. Di sini kelompok saya yaitu kelompok 6 mengambil judul yaitu Perkembangan Litigasi Global dan Pembelajaran bagi Indonesia. Sebelum melanjutkan pemaparan materi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saya sendiri sebagai moderator yaitu Muhammad Fatir Jalani. Kemudian ada Virus, yang kedua ada Giatri, kemudian ada Hasbi, dan yang terakhir ada Raka. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju ke pemaparan materi yang pertama oleh Raka. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Raka Putra Susilo dari kelas 4B, ingin menjelaskan tentang Urgenda Foundation F State of the Netherlands. Nah, kasus Urgenda Foundation F State of the Netherlands merupakan gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan Urgenda Foundation bersama sekitar 900 warga Belanda terhadap pemerintah Belanda. Para penggugat menuntut pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca minimal 25% dari tingkat tahun 1990 pada tahun 2020 karena target pemerintah yang hanya 17% dianggap tidak cukup untuk mencegah dampak perubahan iklim dan berpotensi melanggar hak hidup serta keamanan masyarakat. Lalu selanjutnya, para penggugat berdasarkan argumen mereka pada European Convention of Human Rights, khususnya pada pasal 2 yang dimana hak untuk hidup dan pasal 8 hak untuk kehidupan pribadi dan keluarga. Pengadilan menilai bahwa meskipun tidak ada aturan tertulis yang secara langsung mewajibkan penurunan emisi tertentu, kewajiban tersebut dapat ditarik dari prinsip hak asasi manusia sebagai hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, kegagalan pemerintah mengambil tindakan yang memadai dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Pengadilan juga menegaskan bahwa pemerintah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan lingkungan dan menafsirkan hukum internasional dengan itikat baik berdasarkan tujuan dan praktik umum, metode common ground. Selain itu, pengadilan juga merujuk laporan Intergovernmental Panel on Climate Change serta prinsip tidak menimbulkan kerugian dalam United States Framework Convention on Climate Change. Halo, perkenalkan nama saya Virus Kalisa Fatin. Pembelajaran yang dapat diambil dalam kasus Urgenda Foundation versus State of Netherlands adalah yang pertama, cara para penggugat menggunakan hukum internasional sebagai dasar gugatan. Yang kedua, HAM memiliki implikasi hukum yakni kewajiban negara untuk melakukan upaya maksimal agar mencegah perubahan iklim dengan menetapkan target iklim yang sejalan dengan target yaitu 1,5 derajat Celcius dan sesuai dengan sains. Yang ketiga, hakim mempertimbangkan fakta saintifik terkait perubahan iklim sebagai fakta umum dan juga bukti hukum yang dapat digunakan dalam memutus perkara. Yang keempat, hakim dalam perkara ini menggunakan metode common ground dengan mempertimbangkan atau memperhatikan praktik yang biasanya digunakan dan juga fakta-fakta ilmiah yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang Gloucester Resources Limited versus Minister for Planning. Tahun 2017, Gloucester Resources Limited mengajukan proposal pembangunan tambang batubara terbuka Rocky Hill di lembah Gloucester, New South Wales. Proyek ini direncanakan produksi sekitar 21 juta ton batubara dengan masa operasi kurang lebih 21 tahun. Pembangunan tambang memerlukan persetujuan perencanaan berdasarkan Environmental Planning and Assessment Act 1978. Komisi Perencanaan NSW menolak proposal tersebut karena pertimbangan dampak lingkungan. Perusahaan kemudian mengajukan banding ke NSW Land and Environment Court untuk menggugat keputusan penolakan pembangunan tambang. Lalu yang B adalah Gloucester Resources Limited v Minister for Planning. Masyarakat lokal Gloucester Grounded ikut dalam proses hukum terkait Rocky Hill Coal Project. Namun pengadilan menolak banding penggugat. Pengadilan menilai proyek tambang berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca, tidak sejalan dengan Paris Agreement dan analisis dampak lingkungannya yang dimana tidak lengkap. Selain itu, manfaat ekonomi proyek dianalisis menggunakan metode cost benefit
analis, dan lokal efek analis. Baik, mari kita lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Hasbi Fisabilazar. Sekarang kita akan masuk ke bagian C, yaitu kasus Neuber et al. v. Germany. Objek sengketa dalam perkara ini adalah Undang-Undang Perlindungan Iklim Federal Jerman, atau disebut dengan Bundesklimaschutzgesetz, KSG. Secara spesifik pada ketentuan target pengurangan emisi gas rumah kaca yang tercantum di dalamnya, itu target pengurangan sebesar 55% pada tahun 2030 dari tingkat emisi tahun 1990. Lalu, di isu utama gugatannya. Isu utama gugatannya adalah apakah target pengurangan emisi dalam KSG sudah cukup ambisius dan konstitusional. Para penggugat berargumen bahwa target tersebut tidak memadai dan gagal melindungi hak-hak fundamental mereka, serta membebani generasi masa depan secara tidak proporsional. Intinya, gugatan ini mempertanyakan keadilan iklim antar generasi. Kita lihat dari sisi penggugatnya. Penggugat dalam kasus ini adalah sekelompok pemuda asal Jerman. Mereka mewakili generasi muda yang akan menanggung dampak terburuk dari perubahan iklim di masa depan. Lalu, dasar hukum yang dilanggar apa sih? Dasar hukum yang dilanggar, para penggugat mendalilkan bahwa KSG melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Jerman atau Grundgesetz, yaitu pasal 2 ayat 2 jiji hak atas kebebasan pribadi dan hak untuk hidup. Lalu pasal 14 ayat 1 jiji hak atas kepemilikan atau properti, hak fundamental untuk masa depan yang konsisten dengan martabat manusia, hak fundamental untuk standar minimum kehidupan ekologis. Lalu proses hukumnya gimana sih? Nah, kalau bagian masuk proses hukum, kita lihat gugatan ini diajukan langsung oleh para penggugat ke Mahkamah Konstitusi Federal di Jerman, yaitu di Bundesverfassungsgericht. Ini merupakan mekanisme pengaduan konstitusional langsung terhadap undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak dasar warga negara. Lalu apa akses keadilan bagi masyarakat? Kasus ini menunjukkan keadaannya akses keadilan yang progresif, legal standing yang luas. Mahkamah Konstitusi Jerman mengakui kedudukan hukum atau legal standing para pemuda tersebut, meskipun dampak terburuk perubahan iklim belum terjadi. Pengadilan beralasan bahwa jika mereka harus menunggu hingga dampaknya terjadi, gugatan ini akan menjadi sia-sia. Ini membuka pintu bagi gugatan iklim yang bersifat preventif. Perkenalkan, nama saya Gia Trialsa Estiani. Kita akan membahas tentang latar belakang kasus Health versus Montana. Sejumlah anak dan remaja di Montana menggugat pemerintah negara bagian karena kebijakan energi yang mendukung bahan bakar fosil. Kebijakan tersebut berasal dari Montana Environmental Policy Act atau MEPA yang membatasi pertimbangan emisi gas rumah kaca dalam pemberian izin proyek energi. Para penggugat menilai kebijakan ini memperburuk perubahan iklim dan melanggar hak konstitusional atas lingkungan yang bersih dan sehat. Pengadilan menemukan adanya hubungan kausal antara izin kegiatan berbasis fosil dengan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim di Montana. Lalu ada putusan dan makna pentingnya. Pengadilan menyatakan pembatasan dalam MEPA tidak konstitusional karena melanggar hak warga atas lingkungan yang bersih dan sehat. Hak tersebut dianggap sebagai hak fundamental, terutama bagi anak-anak dan generasi di masa depan. Negara memiliki kewenangan untuk menolak izin proyek yang menghasilkan emisi gas rumah kaca tinggi. Putusan ini menegaskan bahwa pelindungan lingkungan bersifat preventif, bukan hanya setelah kerusakan terjadi. Pengadilan juga mengakui dampak psikologis perubahan iklim, seperti kecemasan, kehilangan, putus asa, sebagai bentuk kerugian yang dapat diakui secara hukum. Lalu ada Centre for Environmental Justice versus Anura Satharasinghe. Centre of Environmental Justice itu menggugat pemerintah karena penggunaan area hutan konversi untuk pemukiman kembali pengungsi internal.
Penggugat menilai kebijakan tersebut melanggar Forest Conservation Ordinance. Pengadilan menerapkan prinsip polluter pays atau pencemaran membayar. Prinsip ini diartikan sebagai tanggung jawab absolut atas kerusakan lingkungan. Tanggung jawab tidak hanya mencakup pemulihan lingkungan, tetapi juga kompensasi bagi korban pencemaran. Pembahasan selanjutnya adalah Center for Environmental Justice versus Anura Sahara Singh Center for Environmental Justice menggugat pemerintah karena penggunaan area hutan konservasi untuk pemukiman kembali pengungsi internal. Penggugat menilai kebijakan tersebut melanggar Forest Conservation Ordinance. Pengadilan menerapkan prinsip pencemar membayar. Prinsip ini diartikan sebagai tanggung jawab absolut atas kerusakan lingkungan. Tanggung jawab tidak hanya mencakup pemulihan lingkungan, tetapi juga kompensasi bagi korban pencemaran. Putusan menegaskan bahwa pemulihan lingkungan merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dalam kasus Center for Environmental Justice versus Anura Sahara Singh, pengadilan memerintahkan tergugat pertama yaitu Kepala Konservasi Departemen Konservasi Hutan untuk melaksanakan program penanaman pohon di setiap area yang setara dengan luas area hutan konservasi yang digunakan untuk penempatan kembali orang dalam pengungsi. Yang kedua, hakim merujuk pada konstitusi yang menyatakan bahwa perlindungan lingkungan merupakan kewajiban fundamental bagi setiap orang di Sri Lanka. Oleh karena itu, tidak adil jika negara membebankan biaya pemulihan kepada masyarakat melalui pajak, karena negara ikut dalam berpartisipasi. Yang ketiga, hakim juga mempertimbangkan hak atas lingkungan hidup dalam konteks agama. Pelajaran yang dapat diambil dalam kasus Center for Environmental Justice versus Anura Sahara Singh yaitu yang pertama, hakim menafsirkan prinsip pencemar membayar atau polluter pays principle secara lebih luas sebagai tanggung jawab yang absolut. Yang kedua, tanggung jawab pencemar tidak hanya pada biaya pemulihan degradasi lingkungan saja, tetapi juga sebagai ganti kerugian bagi korban pencemaran. Yang ketiga, biaya kerusakan lingkungan itu harus ditanggung oleh pencemar. Yang keempat, hakim juga menafsirkan hak atas lingkungan hidup dalam konteks agama, yaitu ajaran agama Buddha yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi pohon dan juga kehidupan organik lainnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Sutta Kuttadanta. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok saya yaitu kelompok 6 tentang perkembangan litigasi global dan pembelajaran bagi Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan disilahkan dan jika ada argumen disilahkan. Terima kasih, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.